Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di minggu yang kudus ini saya bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini, dan satu kehormatan buat saya untuk memenuhi undangan dari Bapak Gembala Saudara, Bapak Pendeta Immanuel Kelia. Perkenalkan, nama saya Emerald, saya diutus dari GSKI Kebon Jeruk oleh Pak Timotius Tan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Saya minta tolong satu orang untuk bacakan ayat ini. Katanya kepada semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ulangi. Katanya kepada semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Hari ini saya beri tema pemberitaan firman Tuhan itu adalah menjadi murid Kristus. Saya beri tema pemberitaan firman kita adalah menjadi murid Kristus. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini, di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23 berkata demikian, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut siapa Bapak Ibu? Mengikut siapa? Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ada dua persyaratan. Yang pertama, ia harus menyangkal diri. Yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Dan yang ketiga, ketika sudah menyangkal diri, memikul salib, barulah Tuhan Yesus bilang, mengikut aku. Dia bilang begitu. Ya, kita tinggalkan dulu Lukas 9 ayat yang ke-23 ini. Ya, saya mau cerita sedikit tentang latar belakang kejatuhan manusia. Ya, kejatuhan manusia di dalam Taman Eden itu berawal, narasi itu terjadi ketika Hawa mulai meraba-raba pohon pengetahuan baik dan jahat, betul nggak? Betul kan? Gitu kan? Kejatuhan manusia di dalam dosa itu berawal ketika Hawa mulai meraba-raba buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan bilang, semua pohon ini, semua buah ini boleh kamu makan. Tetapi untuk yang itu tidak boleh kamu makan. Kalau di situ ada buah jambu, boleh kan dimakan? Boleh. Kalau ada buah pepaya, boleh nggak dimakan? Boleh. Tapi buah yang itu tuh, buah apa Bapak Ibu? Buah pengetahuan baik dan jahat. Tidak boleh dimakan. Nah, Tuhan bilang juga begini. Ketika engkau makan, maka engkau akan mati. Pertanyaannya, mati nggak? Mati nggak? Siapa yang jawab belum? Siapa yang jawab mati? Pertanyaannya, ketika dimakan, mati nggak? Enggak, mati Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tidak pernah meleset. Ketika dia makan, dia pasti mati. Matinya begini. Ini kalau saya cabut, ini mati dong. Mati dong, ya kan? Nah, matinya kurang lebih seperti itu. Ketika dia makan, dia terputus dari sumber berkat dia. Ketika dia makan, dia terputus dari sumber kehidupan dia. Di situ mati. Jadi kita Bapak Ibu, jangan sampai kita terputus dari sumber berkat kita. Jadi kita Bapak Ibu, jangan sampai kita terputus dari sumber kehidupan kita. Bapak kita yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Bersekutulah selalu dengan Dia. Ketika kita mati hubungan itu, maka matilah. Kembali ya ke cerita tadi ya.
Jadi ketika dia makan, dia mati. Nyatanya mati. Kemudian begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, biar bagaimanapun juga Allah itu sangat sayang kepada manusia, dan biar bagaimanapun juga dia tidak mau apa yang sudah dirancangkan itu menjadi gagal. Dan pada akhirnya dia rancang satu skenario baru, dia rancang satu narasi baru, cerita baru, narasi baru, yang pada akhirnya dia menebus semua yang sudah masuk ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa itu melalui kematian putra tunggalnya. Katakan amin. Nah, jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika manusia itu jatuh, maka tertutup semua pintu. Dan kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita semua itu meluncur ke neraka semua ya Bapak Ibu. Bisa dipahami nggak sampai di sini bisa dipahami nggak? Kalau Tuhan Yesus itu tidak mati di atas kayu salib, kita semua itu meluncur ke neraka, nggak ada ampun. Jadi pintunya itu tertutup. Begitu manusia itu jatuh dalam dosa, blek, pintunya ketutup. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pintunya itu menjadi terbuka kembali. Amin. Amin. Nah, pintunya menjadi terbuka kembali. Kalau saya ilustrasikan bahwa di sini ada pintu, ya. Pintu yang tertutup tadi, ya. Kemudian pintu itu menjadi terbuka kembali. Gitu. Kalau Bapak Ibu ada di belakang sana untuk masuk ke sini, itu butuh usaha atau enggak? Halo, Bapak Ibu ada di belakang untuk menggapai pintu yang sudah terbuka ini, ya. Bapak Ibu ada usaha enggak? Ada. Usahanya apa? Jalan. Betul kan? Tapi jalan itu sendiri diawali dengan pengertian dulu. Bahwa kita mendengar firman Tuhan, dan kemudian kita tahu, oh ternyata kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita selamat. Gitu. Kan begitu ya? Berdasarkan pengertian dulu. Setelah pengertian itu dan iman, dan kita menjadi percaya, iman kita berkata, yes, aku percaya dan aku mau menerima Kristus, maka perjalanan itu menjadi dimulai. Begitu kan? Dari belakang dia mulai jalan ke sini. Betul kan begitu kan? Nah, apanya yang gratis Bapak Ibu? Apanya yang free? Apanya yang gratis? Kalau orang di luar sana mengatakan bahwa keselamatan itu adalah free, keselamatan itu adalah kasih karunia. Yes, saya bilang bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan keselamatan di dalam Kristus itu adalah anugerah. Yes, betul. Tetapi ketika Bapak ada di belakang sana, dan kemudian Bapak mendengar firman Tuhan, merespon firman Tuhan itu, sehingga pada akhirnya ketika Bapak merespon firman Tuhan, Bapak Ibu memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Setelah itu step berikutnya Bapak Ibu menerima Kristus, perjalanan itu akan dimulai. Bapak Ibu akan jalan dari belakang ke depan untuk menghampiri pintu ini. Amin. Amin. Nah, gratisnya di mana? Free-nya di mana? Kasih karunianya di mana? Pintu ini loh, yang tadinya ketutup siapa yang buka? Free-nya di situ, Bapak Ibu. Kasih karunianya tuh di sini, pintu ini loh. Tetapi untuk menggapai pintu tadi, dibutuhkan satu kerja keras di mana segenap hidupmu harus dipertaruhkan di situ untuk you jalan dari belakang sana sampai ke sini. Amin. Amin. Kematian Yesus di atas kayu salib memungkinkan manusia menggapai kembali keselamatan yang didamba oleh manusia. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta menerimanya dalam hidup untuk dijadikan sebagai Raja yang memerintah kehidupan kita, maka
keselamatan itu menyertai setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita mengaku percaya, kita menerima Dia, keselamatan itu menyertai kita. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, coba kita buka. Singkat saja saya akan bacakan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu nanti bisa dibaca dari ayat ayat yang pertama, ya. Nah, Rasul Paulus dan Silas mengatakan di dalam Kisah Rasul ayat 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sepertinya dalam narasi ini, sepertinya itu keselamatan itu mudah banget gitu loh. Percaya aja gitu loh dalam narasi ini. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Dalam narasi itu seakan-akan kayaknya gampang gitu ya. Walaupun jalan keselamatan itu sederhana, tetapi untuk meresponi keselamatan itu sendiri demi terwujudnya pengembalian karakter manusia, demi terwujudnya pengembalian karakter manusia yang berkodrat dosa menjadi kodrat ilahi, itu menuntut kesungguhan segenap hidup. Amin. Rahasia kekuatan hidup kekristenan adalah Kristus yang hidup melalui kita. Sehingga klop di dalam Galatia ayat yang ke-20 itu dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti kehidupan kekristenan itu sendiri bukan kita hidup bagi Kristus, tetapi Kristus yang hidup melalui kita. Sehingga setiap anak-anak Tuhan, setiap kita orang percaya, setiap kita yang ada di tempat ini, kita harus memperagakan Kristus yang hidup di dalam kita. Persoalannya, Pak, gampang bicara seperti itu. Tetapi apakah mudah melakukannya? Itu tidak mudah. Saya mengerti. Bahkan sampai saat yang sekarang ini pun saya sendiri masih bergumul untuk itu. Yang kadang-kadang masih suka terplecok jatuh, masih suka terplecok terkilir gitu. Salah lagi. Bukankah kehidupan kita semua orang percaya itu seperti itu? Jadi rahasia kekuatan hidup kekristenan adalah Kristus yang hidup melalui kita. Bukan kita hidup bagi Yesus, tetapi Yesus yang hidup melalui kita. Seperti yang dijelaskan di dalam Galatia ayat yang ke-20 tadi. Nah, kita kembali kepada Lukas 9 ayat 23. Kita kembali kepada Lukas 9 ayat 23. Di situ ada frasa yang mengatakan bahwa ia harus menyangkal diri. Kita lihat frasa yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang ngerti nggak menyangkal diri itu apa sih Bapak Ibu? Halo? Pada tidur semua nih. Menyangkal diri itu kalau dilihat-lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, menyangkal diri itu membantah diri sendiri gitu. Menyangkal diri itu tidak menerima keadaan diri sendiri, membantah atau menyatakan tidak, membantah atau menyatakan tidak. Jadi di dalam konteks ini, menyangkal diri itu artinya mengatakan tidak kepada diri sendiri untuk segala sesuatu yang berkenaan dengan keselarasan akan kehendak Allah. Ulang ya. Jadi menyangkal diri itu artinya membantah, menyangkal, melawan diri sendiri untuk segala sesuatu yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Dalam konteks ini, bicara menyangkal diri adalah seperti itu kira-kira. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, jadi ketika kita menyangkal diri,
itu pasti ada perbuatan-perbuatan kita, karena manusia ini naturnya ini dosa. Segala perbuatan manusia yang naturnya itu dosa, pasti segala perbuatannya itu melawan Allah. Contoh. Kalau saya bekerja di satu perusahaan besar, kemudian ada kesempatan saya buat korupsi, nggak ada yang tahu. Dan saya tahu bahwa ini uang saya bisa ambil, dan saya tahu bahwa uang ini saya bisa korup gitu. Saya ambil dan tidak ada yang tahu. Saya pasti aman. Tetapi ketika kebenaran itu sudah nancep di hati kita, ketika kebenaran itu sudah ada di dalam pikiran kita, dan ketika kebenaran itu sudah menghidupi kita, mau kita lakukan itu? Itulah menyangkal diri. Itulah menyangkal diri. Kalau kita bandingkan menyangkal diri dengan perilaku anak dunia, perilaku hidup dunia, menyangkal diri itu sakit kan? Halo? Sakit. Harusnya gue bisa jadi kaya nih. Betul nggak? Harusnya saya bisa jadi kaya nih. Gile. Gue ambil nih 500 juta nih. Supervisor nggak tahu, yang lain nggak tahu, manajer nggak tahu gitu. Harusnya saya bisa jadi kaya nih. Tetapi kebenaran itu yang menghidupi kita itu mengatakan jangan kamu lakukan itu. Karena kamu akan menyakiti Bapamu yang di surga. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekecil apapun dosa kita itu tidak bisa ditolerir oleh Bapa kita. Jadi pergumulan hidup kita itu hanya ngurusin sebenarnya 70-80 tahun. Kalau Bapak Ibu sebenarnya, kalau kita ini orang waras, pergumulan kita itu sebenarnya bukan ngurusin perut lapar, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Sebenarnya kalau kita waras, sebenarnya pergumulan hidup kita itu sebenarnya ngurusin diri kita sendiri. Aduh, belum beres nih. Aduh, belum beres nih. Benerin lagi, sampai sudah ada belum yang merasa frustasi? Udah ada belum yang frustasi? Angkat tangan, ayo. Saya satu. Ayo, ada follower. Nah. Tapi saya harus kasih tahu bahwa frustasi yang seperti itu adalah frustasi yang berkenan di hadapan. Frustasi yang seperti itu adalah frustasi yang Tuhan kehendaki. Di dalam doa pagi saya pernah bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kayaknya aku nggak selamat Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu. Paulus berkata begini. Kamu tahu segala sesuatu yang baik, tetapi yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan adalah hal-hal yang jahat. Paulus ngomongnya kayak begitu. Paulus itu setingkat rasul. Dia ngomong kayak begitu. Artinya apa? Artinya dia tahu natur dosa yang ada di dalam dirinya dia. Di dalam doa pagi itu saya bilang sama Tuhan, aku kayaknya nggak selamat nih Tuhan. Karena saya ngelihat track record hidup saya yang dulu-dulu sampai sekarang jatuh bangun gitu loh. Nggak ada pilihan, pokoknya jatuh bangun lagi, bangun lagi, gitu loh. Sehingga saya bilang sama Tuhan begitu, kayaknya aku nggak selamat Tuhan. Terus saya seperti mengemis sama dia. Saya bilang begini, Tuhan, mau nggak Engkau menyelamatkan aku? Di dalam doa pagi itu dia bicara begini sama saya. Aku mau. Nggak stop sampai di situ. Dia katakan, jangan berbuat dosa. Setelah itu saya nangis jadi gitu. Pagi itu luar biasa buat saya. Dia menjamah saya hanya karena saya bertanya,
Maukah engkau menyelamatkan aku? Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Dia mau menyelamatkan saya, Dia pasti mau menyelamatkan kita semua. Amin. Kalau Dia mau menyelamatkan saya, dan kalau Dia rela mati di atas kayu salib, itu semata-mata karena kasih-Nya tertuju kepada kita. Amin. Saya kagum dengan Dia, tetapi saya frustasi dengan diri saya sendiri. Ketika kekagumanku sangat mengagumi Dia, aku merefleksikan segala sesuatunya terhadap diri saya. Kok aku masih bego ya? Kok aku masih katrok ya? Itu loh frustasi yang seperti itu loh. Saya frustasi. Tetapi tidak ada jalan lain buat saya. Tidak ada jalan lain buat kita orang percaya. Kita harus bangkit dan kita harus memperbaiki karakter kita. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kita harus bangkit. Kita harus perbaiki karakter kita. Kita harus menjadi seperti Dia. Walaupun saat sekarang ini kita belum menjadi seperti Dia. Tetapi katakan kepada Dia bahwa aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Beri pertolongan-Mu Tuhan kepadaku. Beri pertolongan-Mu kepadaku. Sertai aku di dalam sisa umur hidupku. Jangan aku selalu melakukan kesalahan-kesalahan di mata-Mu. Penyangkalan diri merupakan bagian penting di dalam kekristenan, Bapak Ibu. Penyangkalan diri juga harus sampai kepada penyangkalan hikmat diri sendiri. Yang kita cari bukan hikmat diri kita sendiri, tetapi yang kita cari adalah hikmat perkenanan Allah. Yang kita cari adalah hikmat arahan dari Allah untuk Dia mengatur seluruh hidup kita. Di mana hidup kita selaras dengan Dia, di mana seluruh hidup kita berjalan bersama Dia. Kita harus mencari hikmat Allah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dengan kata lain, saya harus mengatakan bahwa sentral hidup kita hanyalah Allah saja, yang harus dipermuliakan dalam melakukan penyangkalan diri. Setiap hari kita harus lakukan penyangkalan diri kita. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya harus disangkal setiap hari. Harus disangkal setiap hari. Pertanyaannya, menyangkal hal itu sakit nggak? Secara daging sakit, Bapak Ibu. Secara daging sakit, Bapak Ibu. Tetapi percaya, Bapak Ibu, bahwa ketika kita menyangkal itu setiap hari, day by day, dengan kita lakukan dengan setia, dengan konsisten kita lakukan itu semua, percayalah bahwa mahkota akan menanti kita nanti. Amin. Melalui penyangkalan diri, jika dilakukan dengan konsisten dan setia setiap hari, maka secara otomatis akan bisa mengubah kodrat manusia lama kita menjadi kodrat manusia baru. Yang semula kita manusia lama berkodrat dosa. Kalau kita sangkali diri kita setiap hari, itu berjalan secara otomatis di dalam diri kita, dan pada akhirnya kita tanpa kita sadari kodrat kita bergeser pelan-pelan. Kodrat kita bergeser pelan-pelan bergeser sampai akhirnya kita berubah menjadi manusia yang baru yang mempunyai kodrat ilahi. Amin. Amin. Itu dimulai dari penyangkalan diri. Kita lihat lagi dengan frase memikul salib setiap hari. Di dalam Lukas 9 ayat 23, pelajaran yang tadi itu adalah tentang penyangkalan diri, dan kemudian yang kedua frase tentang memikul salib setiap hari. Salib itu identik dengan penderitaan, salib itu identik dengan kehinaan, dengan ejekan, penolakan, penyangkalan diri, dan kematian. Salib merupakan tempat di mana Kristus mati. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Anda harus memikul salib, Anda harus siap mati di salib yang Anda pikul itu. Amin. Ngerti nggak maksudnya Bapak Ibu? Matinya itu bagaimana? Matinya itu bagaimana? Anda sangkal diri Anda. Anda sangkal diri Anda. Setiap hari Anda sangkal. Itulah kita pikul salib kita. Sehingga akhirnya dirimu sendiri, kemauan dagingmu sendiri akan mati di atas kayu salib. Itulah maksudnya. Mati itu, mati keinginan-keinginan daging kita matikan di atas kayu salib tadi.
Salib merupakan tempat di mana Kristus mati di atasnya. Demikianlah juga dengan salib yang harus kita pikul. Memungkinkan kita mati di atas salib yang kita pikul itu. Itulah tempat setiap anak-anak Tuhan mati di atas kayu salibnya masing-masing. Yaitu dengan mematikan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mematikan semua keinginan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Dengan kemauan Allah. Sehingga pada akhirnya nanti kita berubah kodrat menjadi kodrat ilah. Sebagaimana Kristus telah mati bagi kita, demikian jugalah kita harus memikul salib. Sebagaimana Kristus telah mati untuk kita di atas kayu salib, Dia menuntut kita masing-masing untuk mati juga di atas kayu salib yang kita miliki. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah dengar begini? Minta maaf nih Bapak Ibu, kalau ada keluarga-keluarga yang suaminya suka minum-minum, suka mabok-mabok gitu. Ya. Terus kadang-kadang ibunya suka ngerumpi gitu kan. Ya, suamiku suka mabok-mabok, dia bilang begitu. Tiap hari ke lapo, katanya. Dia bilang begitu kan. Mabok-mabok di lapo, pulang-pulang muntah-muntah katanya. Terus dia suka ngomong begini. Ya, itulah salib yang harus kupikul gitu. Itu benar nggak Bapak Ibu? Itu benar nggak Bapak Ibu? Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Siapa yang bilang salah? Ayo. Siapa yang bilang benar? Ayo, nggak ada yang bilang benar. Maksudnya tuh bukan begitu Bapak Ibu. Salib yang kita harus pikul itu adalah bahwa keinginan-keinginan daging kita itu harus kita salibkan. Keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah tadi harus kita matikan. Maksudnya itu seperti itu. Bukan artinya inilah salib. Ya, salib aku seperti inilah katanya. Tolong doakanlah ya, katanya, dia bilang begitu. Suamiku masih suka mabuk-mabuk. Tolong doakanlah biar salibku ini agak ringan sedikit bebannya, dia bilang begitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Salib di sini harus bisa dimengerti sebagai peperangan yang harus dilakukan setiap hari. Bahwa di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan harus ada peperangan yang dilakukan setiap hari, yaitu perang terhadap diri sendiri. Matikan semua keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan disitulah perang kita. Kancah peperangan kita tuh di situ. Sehingga pada akhirnya, kalau kita lakukan itu setiap hari, memikul salib itu setiap hari, ya, yang tadi saya jelaskan sebelum ini adalah bahwa kodrat kita bisa berubah secara otomatis. Begini Bapak Ibu, kalau kita berjalan terus sampai pada akhirnya kita ada di satu titik di mana kita tidak bisa menoleh ke belakang lagi. Mudah nggak sampai di sini? Ngerti nggak sampai di sini? Sampai kita di satu titik, kita kan jatuh bangun, perbaiki lagi, jatuh lagi, perbaiki lagi gitu. Tapi kita nggak kapok-kapok, ya udah begitu aja pokoknya. Nggak kapok-kapok gitu loh. Jatuh bangun. Nah, sampai akhirnya perjalanan hidup kita ada di satu titik. Di satu titik ini, ketika kita menoleh ke belakang, kita melihat diri kita. Kayaknya bego banget ya gue dulu ya. Begitu. Kayaknya bodoh banget gue dulu ya. Bisa sampai seperti itu. Jatuh lagi. Nah, di titik ini, ya, itu artinya titik di mana kita tidak bisa kembali ke belakang. Kita nggak bisa balik. Nah, sampai pada di titik ini, barulah berlaku sekali selamat tetap selamat. Di titik ini, barulah berlaku sekali selamat tetap selamat. Karena di titik ini, manusia yang sudah berubah kodrat menjadi manusia Allah, itu dia nggak akan bisa berbuat dosa. Dia jijik terhadap dosa. Pertanyaan buat kita, pertanyaan besar. Sampai di titik mana kita ada? Itu menjadi refleksi kita.
Pertanyaan besar, sampai di mana? Di dalam perjalanan hidup kita tuh ada di titik mana? Menjadi refleksi kita. Dan saya berharap, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebaiknya kita merefleksikan ini setiap hari dan memperkarakan ini setiap hari di hadapan Tuhan. Sebaiknya kita memperkarakan setiap hari bagi diri kita sendiri. Sampai di mana kita ada, di titik mana kita ada. Sudahkah kita sudah sampai ke titik di mana kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Atau kita masih mengecehkan Tuhan? Halo Bapak Ibu. Atau kita masih melecehkan Tuhan? Saya bicara serius loh Bapak Ibu. Dan keseriusan saya itu menghantam saya juga. Artinya saya sebagai pembicara juga dituntut untuk itu. Saya mengerti. Karena memang tidak punya pilihan lagi. Sebentar lagi lah saya hidup lah. Nggak lama lagi lah. Saya umur sekarang 54 tahun. Kalau Alkitab bilang 70 sampai 80, 70 lah, lihat saya katakan 70 lah, 16 tahun lagi. Kalau 80, 26 tahun lagi. 26 tahun lagi menurut saya belum banyak yang saya bisa lakukan. Jadi kalau keputusan itu kita tidak ambil sedini mungkin. Kapan kita sampai ke titik itu Bapak Ibu? Amin. Amin. Hal yang ketiga. Frasa tentang mengikut Yesus. Mengikut aku. Mengikut Kristus adalah mengikut jejak Tuhan. Mengikut jejaknya. Mengikut ajarannya. Kalau kita dikatakan mengikut Yesus, Yesus yang ada di depan atau kita yang ada di depan? Halo? Yesus yang ada di depan atau kita yang ada di depan? Kita adanya di belakang. Sekarang kita yang ada di depan atau Tuhan Yesus yang ada di depan? Halo Bapak Ibu. Sekarang yang ada di depan Yesus apa kita? Halo? Bener nih. Bener nih. Masih suka tersinggung gak? Bener nih. Kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan gak? Bener nih. Yesusnya dari depan nih. Diomongin orang tersinggung gak? Tersinggung. Nah, kalau bicara tentang diomongin orang tersinggung, tersinggung. Nah itu kan belum mematikan daging itu tadi. Balik lagi gitu. Ke pelajaran nomor 2 tadi gitu kan. Memikul salib gitu kan. Matikan daging. Pelajaran nomor 1, pelajaran nomor 2. Tersinggung gak? Tersinggung. Orang yang diomongin tersinggung itu karakternya rusak. Kejatuhan manusia di awal-awal narasi kejadian 1, kejadian 3 itu ya, itu membuat manusia itu rusak serusak-rusak. Rusak serusak-rusak. Coba pikir deh. 10 tahun yang lalu, mungkin 12 tahun yang lalu, kalau kita melihat ada kecelakaan di jalan, bukan kita yang celaka, tetapi orang lain yang celaka. Respon kita 12 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Respon kita mungkin kita minggir. Kita minggir dan kita tolong dia, kita bantu dia gitu kan. Tapi sekarang nanti kita lagi disangka kita yang nabrak. Benar gak gitu? Makin rusak gak manusia? Makin rusak. Makin mentingin diri sendiri gak manusia? Makin menjadi hamba uang gak? Makin menjadi hamba uang kan manusia itu kan. Sampai pada saat sekarang ini kan, kita lihatlah kasus-kasus korupsi itu lah di TV. Bukankah manusia sekarang ini makin rusak? Nah, kerusakan kejatuhan Adam dan Hawa itu
itu menjadikan manusia itu total rusak. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Kalau Tuhan Yesus nggak ada, udah, wow, hancur kabeh lah, hancur hancur-hancurnya lah. Balik lagi ke mengikut Kristus. Mengikut Kristus adalah mengikuti jejak Kristus, mengikuti ajarannya, sampai kepada satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, coba dong tolong dibaca dong Yohanes 4 ayat 34 dong. Bantuin dong satu orang. Ayo. Kalau enggak kelar-kelar nih. Ayo. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian yang mengatakan bahwa aku mengikut Yesus dan Yesus ada di depanku, aku ada di belakang Yesus. Yesus mengatakan begitu. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Adakah kita sama dengan Kristus? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kan menjadi koreksi buat kita Bapak Ibu. Menjadi tanda tanya besar buat kita Bapak Ibu. Ketika tanda tanya itu dan kita bisa jawab tanda tanya besar itu, kita bisa jawab bahwa aku belum seperti Kristus. Adakah niatan-niatan hati kita mau bertobat ke hadapan-Nya? Amin. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus itu sentralnya adalah Bapa. Tuhan Yesus itu sentralnya adalah Bapa. Kalau kita mengikut jejak Dia, kita juga harus sama bahwa sentral kita adalah Bapa. Amin. Pusat kita adalah Bapa. Dan segala sesuatu harus dipertimbangkan berdasarkan like or dislike, suka atau tidak suka. Bapak suka atau tidak. Saya mau beli mobil nih Tuhan, Bapak suka atau tidak? Saya mau beli ruko nih Tuhan, Bapak suka atau tidak? Pasti ada pertanyaan berikutnya. Kenapa kamu harus beli mobil? Kenapa kamu harus beli ruko? Tujuannya apa? Terhadap memuliakan Tuhan. Di mana tujuan memuliakan Tuhan? Segala sesuatu, perkara-perkara hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus perkarakan itu di hadapan Tuhan. Amin. Parameternya tadi, Bapak disenangkan atau tidak? Bapak disukakan atau tidak? Oke. Zaman dulu, beberapa tahun yang lalu, kita mau beli mobil, beli aja gitu. Mau beli ruko, beli aja. Mau beli ini, beli aja. Beli motor, beli aja. Dan kita tidak pernah memperhitungkan apakah Bapak suka ataukah Bapak tidak suka dengan apa yang kita kerjakan. Mulai siang ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Anda ditegur, saya pun ditegur oleh firman Tuhan. Yuk sama-sama kita perlakukan Bapak kita yang agung sebagai mestinya. Segala sesuatu kita harus konfirmasi dengan Dia, Bapak Ibu Saudara. Adakah kita mengutamakan Dia di atas segala? Saya ada teman, dia kerja di MNC Live. Nah, siapa yang suka nonton MNC Live? Gembala senior kita tuh setiap minggu kalau nggak salah tayang di situ. Gitu ya? Nah itu yang ininya itu orang kita tuh. Dan itu satu kelas Pak sama saya Pak di S2 kemarin Pak. Nah, satu kelas sama kita. Ibu-ibu. Kemarin dia bilang begini, gue dapet kerjaan nih katanya di Papua, dia bilang gitu. Singkat cerita sebelum Lebaran kemarin tuh tanggal 1 ke tanggal berapa gitu, dia berangkat ke Papua 5 hari. Nah dia sudah kembali dan waktu hari Jumat kemarin ketemu saya Pak, kita doa malam sama-sama di MAG. Nah terus dia cerita begini, gue
ditawarin lu sama orang Papua sana katanya. Ternyata dia ke Papua itu dia dipanggil sama yayasan di Papua untuk syuting pelayanan mereka di sana. Nah, terus dia bilang gini, gue ditawarin loh sama di sana. Dia bilang, kamu kerja di mana sih? Sini, di MNC. Dia bilang, ya udah kamu kerja di sana berapa? Saya bayar deh 2 kali lipat. Atau saya bayar saya kamu kerja di sini, bantu di sini, saya lebihin. Tahu responnya dia apa? Dia bilang begini, Pak, terima kasih ya kesempatannya, terima kasih Bapak bermurah hati sama saya. Pak, izinkan saya untuk bertanya ini, untuk berdoa dulu sama teman saya. Nah, kemarin setelah pulang dari doa malam itu, kita diskusi sama dia. Gimana lu? Kalau ditawarin segini lu gimana lu? Ya, ditawarin berapa juga, gua cabut ke sana. Sejauh gua dapat konfirmasi dari Tuhan. Amin. Memang nggak gampang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kadang-kadang Tuhan nggak bicara. Memang nggak gampang. Kadang-kadang Tuhan nggak memberikan konfirmasi. Terus pertanyaannya begini, kalau dia tidak memberikan konfirmasi, langkah apa yang harus kita kerjakan? Kalau saya nih, saya memilih diam. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu. Dengan segala alasan, saya memilih diam. Nah, bagaimana saya mau melakukan sesuatu? Lah dia aja kita tanya diam. Betul nggak? Dia aja kita tanya diam. Siapa kita sosok jago mau melangkah? Dia aja kita tanya diam. Gitu. Tetapi memang ada keputusan-keputusan hidup kita yang sepertinya kita tuh berada di persimpangan gitu, dan kita harus mendesak dia gitu. Apa yang harus saya kerjakan? Kita harus mendesak dia. Apa yang harus saya kerjakan? Biasanya sih kalau hal-hal seperti itu dia memberikan hikmat. Biasanya itu seperti itu. Entah hikmat itu dari bapak yang memberitahukan kepada saya, ibu yang memberitahukan kepada saya, gitu, atau dia memberikan hikmat sendiri sama saya, gitu. Atau hikmat itu diberikan melalui satu kejadian apa, gitu. Nah, di sini kita harus peka Bapak Ibu melihat jawaban Tuhan itu bisa melalui orang lain, bisa melalui saudara, bisa melalui teman, gitu, bahkan bisa melalui musuh, gitu, dan bisa juga melalui kejadian. Nah, kepekaan itu kita harus miliki bahwa ini jawaban Tuhan nih. Oh, ini jawaban Tuhan nih, gitu. Dan kadang tuh suka kurang ajar juga kita tuh. Tuhan, ini jawabanmu bukan Tuhan. Kan gitu ya, kadang-kadang ya. Kok kurang ajar kita tuh kadang-kadang. Udah gitu kita mempersyaratkan lagi nih sama Tuhan. Tuhan, cobalah tolong kalau ini jawabanmu. Aku mau kalau ini begini. Dia harus begini Tuhan. Nah, mempersyaratkan Tuhan lagi tuh. Gitu loh. Kadang-kadang kita suka kurang ajar sama Tuhan, Bapak Ibu. Tapi ya lebih baik begitulah saya pikir ya, daripada kita tidak mengandalkan dia di dalam hidup kita. Walaupun dalam tanda petik saya mengatakan itu adalah sikap-sikap yang kurang ajar sama dia, tapi menurut saya itu masih lebih baik. Dan kekurang ajaran kita itu nanti step by step akan luntur gitu loh. Seiring dengan pengalaman pribadi kita dengan dia. Nah, kalau bicara tentang pengalaman pribadi, saya punya pengalaman pribadi itu banyak. Yang sampai pada akhirnya, saya sangat meyakini bahwa dia adalah pemelihara hidup saya. Dia adalah pemelihara hidup saya. Saya pernah jalan di lembah-lembah yang kelam, saya pernah jalan di lembah-lembah yang sukar gitu loh. Tetapi di lembah-lembah itu juga saya pernah ini loh Pak. Pernah bilang sama Tuhan, saya minta Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan nggak tolong, saya mau puasa terus sampai Tuhan tolong saya. Itu sebenarnya kelakuan kayak begitu sebenarnya kelakuan anak kecil Bapak Ibu. Kelakuan anak kecil, tapi ya bisa dipahami lah. Waktu itu saya berstatement seperti itu sama Tuhan itu sekitar 15 tahun yang lalu gitu. Saya berstatement begitu, Tuhan aku dalam kesulitan.
Tuhan tolonglah saya bilang. Aku mau puasa terus, kalau Tuhan nggak tolong, saya mau puasa terus, saya bilang. Ini Tuhan bilang, ini ngancem lu katanya. Dia bilang, kalau gua nggak tolong gimana katanya? Suka-suka gua dong katanya. Dia bilang begitu. Tapi saya bisa dong ngomong kayak gitu. Kalau Tuhan nggak tolong, saya mau puasa terus. Pokoknya saya mau puasa terus. Dan sekarang nih, saat sekarang ini, saya mengatakan, saya flashback hidup saya yang lama itu. Kayak anak kecil ya kehidupan saya dulu kayak gitu. Itu kan kalau kita puasa itu kan, saya bilang begitu, kalau Tuhan nggak tolong saya puasa terus. Itu kan sama juga kayak kita gedor-gedor lu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan diem aja terus kita gedor-gedor. Aduh resek nih katanya. Akhirnya gituin kayak gitu. Udah, masuk. Akhirnya tolong juga gitu. Nah, saya punya pengalaman seperti itu. Dan pada akhirnya Tuhan tolong, tetapi jangan dijadikan doktrin nih ya, bahwa kalau kesulitan puasa bukan, jangan dijadikan doktrin. Pada akhirnya Tuhan tolong. Nah, pengalaman itu membawa saya begini. Sampai pengalaman itu udah terjadi beberapa tahun belakangan itu, kemudian saya belum punya rumah. Sementara rumah saya di sini masih kontrak nih. Saya doa lagi sama Tuhan, aku mau cari rumah nih Tuhan, bisa kontrak terus Tuhan. Terus tolonglah Tuhan, di mana tunjukkan di rumah yang mana aku yang harus beli gitu kan. Akhirnya saya cari-cari rumah itu di sekitaran komplek rumah saya gitu kan. Itu kontrakan rumah saya 3 bulan lagi berakhir. Saya cari-cari gitu. Sampai satu saat saya melihat rumah yang sekarang saya tinggali ini. Saya masuk ke dalam rumah yang saya tinggalin itu. Saya udah cari rumah di sini nggak cocok, rumah di sini nggak cocok, dimasukin nggak enak, dimasukin nggak enak gitu. Sampai satu saat saya masuk ke rumah yang sekarang saya tinggalin. Rumah itu tenang, teduh gitu. Ada suara di dalam ini saya gitu. Dalam hati saya. Beli rumah ini. Nah, terus pikiran saya itu, saya bilang begini, saya beli rumah ini, berapapun harganya saya beli. Kalau misalnya harganya kemahalan, paling nanti saya nego dengan yang punya rumahnya. Singkat cerita saya beli rumah itu. Nah, gini ya, kalau kita menyertakan Tuhan di dalam seluruh hidup kita, Dia akan membuat jalan-jalan kita itu sepertinya mudah. Kalau kita menyertakan, tetapi kita harus sertakan Dia. Jangan kita berjalan sendiri. Nah, kemudian singkat cerita, itu saya nggak punya uang. Akhirnya saya harus ajukan kredit ke bank dan kemudian ditolong juga disetujuin kreditnya di bank. Singkat cerita, uang itu saya beli dari kredit bank dan dicicil. Tidak selesai sampai di situ, Bapak Ibu. Beberapa tahun kemudian bunga banknya makin lama makin naik, sementara perekonomian kita juga kurang bagus. Dan pada akhirnya saya ngelihat, wah ini kita bocornya di mana nih? Kok kayaknya kita terengah-engah gitu, nyari uangnya terengah-engah gitu. Akhirnya saya diskusi dengan istri saya. Dari diskusi itu saya tahu bahwa ada bocornya di sini. Ternyata bunganya udah tidak flat lagi bunganya udah naik. Bunganya udah naik dan itu bikin kantong bolong. Jadi saya singkat cerita saya harus bilang sama istri saya, ini masalah ini harus kita tutup. Dan itu kekurangannya masih 400 juta loh Bapak Ibu. Masih 400 juta. Kalau kita mau lunasin kekurangannya masih 400 juta. Udah kayak begitu ya, Tuhan lagi yang dimintain tolong. Aduh, bandel banget ah. Tuhan lagi yang dimintain tolong. Nah, jadi kalau bicara seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau kita menyertakan Tuhan di dalam seluruh hidup kita, Dia akan membuat jalan kita tuh menjadi enggak. Dia enggak menjanjikan bahwa everything is going well gitu, will be going okay gitu. Tetapi Dia akan memberikan satu penyataan ketika kamu mengalami kesulitan, Dia pasti akan memberikan jalan.
Dia nggak janji loh bahwa semuanya itu everything will be going okay gitu. Tapi ketika kamu mendapati kesulitan, dia akan memberikan jalan. Nah, akhirnya saya ngomong sama tante saya, "Tan, saya boleh nggak pinjam?" Saya bilang begitu. Dengan gampang lu dia ngomong, "Ya udah, besok." Dengan gampang lu. Tapi uang tante adanya di deposit. Kamu antarin tante ke bank untuk ambil, katanya. Iya, saya bilang. Dengan gampang lu. Tapi saya malu kan punya utang kan. Saya bilang sama tante saya, "Tadi ini segera saya lunasin." Saya bilang begitu. Itu berapa bulan kan? Saya lunasin. Dan itu banyak lagi lah pengalaman berjalan bersama Tuhan yang seperti tadi saya cerita, atau pagi berjalan sama Tuhan gitu. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Sampai di mana tadi? Sampai tentang mengikuti Yesus. Titik perubahan kodrat ini yang membuat manusia sampai kepada satu titik. Oh, tadi saya sudah cerita ya, bahwa titik yang tidak bisa berbalik ke belakang lagi. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, sebagai penutup saya bicara begini. Kematian Kristus di atas kayu salib menyebabkan pintu keselamatan yang semula tertutup. Pintu keselamatan yang semula tertutup menjadi terbuka karena kematian Dia di atas kayu salib. Seseorang yang merespon keselamatan Kristus yang diberikan melalui kematiannya harus mempercayai Kristus, menerima Kristus sebagai juru selamat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang itu harus berjalan menuju pintu yang sudah terbuka tadi, serta masuk ke dalamnya dan mengambil bagian dari keselamatan. Kalau itu tidak saudara lakukan, maka saudara akan ada di belakang terus, nggak pernah sampai ke sini, nggak pernah akan sampai ke pintu yang sudah terbuka. Boro-boro sampai pintu yang terbuka, boro-boro sampai ke dalam pintu yang sampai ke depan pintu aja. Enggak kalau saudara mau tetap ada di sana, kan begitu, ya kan? Jadi di dalam perjalanan tersebut dituntut untuk penyangkalan diri yang artinya membuang semua keinginan daging kita. Di dalam perjalanan itu, di dalam perjalanan dari belakang ke menuju pintu yang tadi saya cerita, itu dituntut untuk membuang keinginan, penyangkalan diri, membuang semua keinginan daging yang tidak sesuai dengan keinginan Bapa. Memikul salib kita masing-masing yang artinya kerelaan hati dalam melakukan kehendak Bapa yang sangat berlawanan dengan kehendak manusia yang berkodrat dosa. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita nyanyikan satu lagu yang tadi itu yang apa? Apa sih lagu apa sih tadi? Ya, Tuhan menyelidiki. Tuhan menyelidiki hatiku. Dengan sempurna pikiran dan isi hatiku, seluruh lidahku ini mengucapkan kata sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau urus segera hidupku. Ini buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntut aku, bawaku sampai ke
bawaku sampai ke surga. Sekali lagi kan, bawaku sampai ke surga. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Kiranya Tuhan menyertai hamba jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Iya. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Benar. Yang mempunyai persoalan-persoalan hidup. Iya. Entah itu persoalan ekonomi, entah itu persoalan sakit penyakit. Iya. Amin. Bapa di surga, berbelas kasihilah pada jemaat Tuhan di tempat ini. Iya. Setiap persoalan yang mereka hadapi, Iya. kiranya mereka bisa bertemu dengan Tuhan melalui persoalan yang mereka hadapi. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala sidang di tempat ini, beserta dengan istri dan anak-anaknya. Kiranya Engkau menyertai Bapak Gembala di tempat ini. Iya. Di dalam segala pelayanannya, di dalam Iya. segala hidup, agar Betul. hidupnya boleh Kau pakai semakin memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Oh, Pekerja-pekerja Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi mereka, benar. memberikan hati yang setia kepada Kristus, memberikan hati yang mengasihi Tuhan, memberikan hati yang mau melayani Tuhan. Iya. Berikan hati itu bagi mereka, Iya. agar pekerjaan Tuhan di tempat ini Iya. semakin besar, dan kami bisa melihat keagungan Tuhan di tempat ini. Iya. Kami bisa melihat mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Bapa di dalam Iya. surga, semuanya itu tidak ada artinya tanpa Engkau Tuhan. Amin. Semuanya itu tidak akan berhasil tanpa Engkau, tanpa Benar. campur tangan-Mu Tuhan. Benar. Ya. Itu sebabnya Bapa, kami berharap, kami bergantung kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan menyertai pelayanan di tempat ini. Iya. Segala puji hormat kami bagi-Mu, Allah Bapa kami yang agung, Iya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan Amin.